Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Akbar Endra dalam catatan AE ini. Sebelum melanjutkan membahas paket maut di Pilpres 2024, subscribe dulu channelnya, like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa share ke sosial media Anda. Isu Presiden Joko Widodo 3 periode selalu saja muncul jadi perbincangan publik. Padahal Jokowi sendiri sudah tegas mengatakan kalau ada yang mengusulkan dia menjabat 3 periode itu adalah orang cari muka atau sedang ingin menamparnya dan mempermalukannya. Tapi memang di negeri ini banyak orang yang tebal muka dan lihai cari-cari muka. Urat malunya mungkin sudah putus. Meski Jokowi sudah tegas tidak mau jadi presiden 3 periode, malah ada yang ujuk-ujuk bikin deklarasi memaketkan Jokowi Prabowo. Kurang ajar, konstitusi dilabrak, agenda reformasi dia rusak. Netizen di media sosial akhirnya berkicau dan sempat trending topik. Netizen mengusulkan agar lebih baik mengusung duet Ganjar Pranowo dan Ahok dibanding memaksa Jokowi menjabat 3 periode. Isu Jokowi menjabat 3 periode dimunculkan kembali oleh Direktur Indobarometer Muhammad Kodari. Bahkan dia tanpa rasa malu membentuk relawan Jokpro, Jokowi Prabowo. Si Kodari mendorong Jokowi dan Prabowo maju di Pilpres 2024. Mungkin dia kurang kerjaan, surveinya tidak laku lagi. Netizen membagikan poster duet Ganjar Pranowo dan Basuki Cahayapurnama Ahok untuk Pilpres 2024, calon presiden dan wakil presiden RI. Demikian narasi yang tertulis dalam unggahan netizen itu. Daripada memaksa Jokowi 3 periode, lebih baik memberi kesempatan kepada tokoh yang lain untuk memimpin bangsa Indonesia. Adapun tokoh yang dinilai netizen pantas menggantikan Jokowi, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Netizen juga menilai mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok cocok mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden. Lebih baik kasih kesempatan orang seperti Ahok ikut Pilpres lalu dipasangkan dengan Ganjar daripada 3 periode. Tak soal Ganjar Ahok atau Ahok Anies, terserah asal jangan 3 periode. Masa jabatan presiden memang harus dibatasi, maksimal 2 periode saja agar yang bersangkutan tidak terjebak menjadi otoriter. Hal ini merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur masa jabatan presiden hanya 2 periode saja. 1 periode dijabat selama 5 tahun. Sebenarnya jantung reformasi konstitusi ada di pasal 7 itu, memberikan batasan kepada presiden agar presiden tidak terjebak pada otoritarianisme, agar tidak menjadi seperti raja. Kita ingin menjadi bangsa yang demokratis, bukan bangsa yang menumbuhkan oligarki dan membunuh demokrasi. Jika amandemen konstitusi dilakukan mengubah pasal 7 di Undang-Undang Dasar 45, itu sudah pengkhianatan terhadap bangsa, mengkhianati amanat reformasi. Justru presiden harus mampu memberikan yang terbaik ketika akan mengakhiri masa jabatannya, agar dia menjadi negarawan, punya legacy, bukan meminta mengubah konstitusi demi menambah masa jabatan. Rusak ini negara
Kalau seperti itu, masa jabatan presiden hakikatnya 10 tahun. Presiden dapat menjabat kembali pada periode kedua jika masyarakat memilihnya lagi karena dia dianggap layak untuk memimpin negara. Tapi untuk 3 periode, no way. Pasal 7 UUD 45 merupakan aturan main yang harus ditegakkan. Itu pun dengan sejumlah batasan. Dalam sistem kekuasaan presiden, masa jabatan presiden tidak bisa diperpanjang lebih dari 2 periode. Berdasarkan kondisi ini yang sudah baik saat ini. Jadi aturan main konstitusionalnya sudah jelas. Soal rakaat dalam sistem presidensial itu 5 tahun, 2 kali periode. Jangan kemudian karena dia baik lalu dijadikan alasan dia harus diperpanjang, konstitusi harus dirubah, diamandemen. Aturan memperpanjang masa jabatan karena kondisi baik hari ini bisa saja menipu. Perpanjangan masa jabatan presiden berkali-kali terjadi pada Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dia selalu mengubah konstitusi di negaranya. Jangan dicontoh Rusia yang menganut ideologi komunis, bekas negara komunis, Uni Soviet. Atau jangan mengikuti cara di Genia. Alpha Conde maju lagi di periode ketiga. Pada pemilihan presiden 2020 kemarin, penguasa di seluruh Afrika Barat memang melonjak birahi kekuasaannya untuk berkuasa selama 3 periode. Tapi mereka negara gagal berdemokrasi, rakyatnya suka ribut, tentaranya didukung oleh rakyat untuk melakukan kudeta. Jika ini dilakukan di Indonesia, hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan akan banyak hilang. Kita juga harus menolak gagasan calon tunggal presiden melawan kota kosong. Gagasan ini konyol, bisa membunuh demokrasi. Rakyat tidak punya pilihan. Harus ada kesempatan bagi warga negara yang lain untuk memperoleh posisi yang sama. Bukankah Undang-Undang Dasar 45 mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan? Nah, kalau seperti ini, daripada 3 periode, kata netizen, mending paketkan saja duet maut Ganjar Ahok itu di Pilpres 2024 nanti kelar. Apalagi Jokowi konon mau Ganjar, mau juga Ahok. Reformasi tidak terhianati. Biarkan saja paket Ganjar Ahok bertarung melawan paket lainnya, misalnya Anies AHY, Prabowo Puan. Jadi idealnya memang 3 capres. Ketiga paket ini semuanya orang baik-baik, pemimpin yang punya talenta. Cuman wataknya yang beda. Ada yang lembut, ada yang suka gebrak meja, kasar tapi hatinya baik. Ada saja. Politik jangan dibikin ribet. Politik dibawa enjoy saja. Asal jangan 3 periode. Janganlah kita menjadi orang yang merugi. Tatanan yang sudah baik jangan lagi dirusak. Jangan paksa kami turun ke jalan. Ini masa pandemi. Virus di luar sana masih aktualisasi diri, bermutasi menjadi varian-varian baru. Stop lagi bicara 3 periode. Jokowi tidak mau menjabat 3 kali. Sekarang yang terpenting, dukung program pemerintah. Atasi wabah, pulihkan ekonomi, turunkan tensi politik, kuatkan kembali KPK, minta para menteri stop berlomba-lomba pencitraan. Kerjalah untuk bangsa, bukan untuk cari nama. Jangan cari muka dengan cara sok merakyat, padahal tak tahan dengan bau keringat rakyat. Pak Menteri, berhentilah berdandan seperti artis. Anda bukan selebriti, tapi pejabat negara. Jangan pamer kemewahan. Masih banyak rakyat yang susah.
susah makan, susah cari kerja. Para elit politik dan tuan-tuan para ketua partai politik, politik itu adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun inkonstitusional. Karena itu, politik kerap menimbulkan kegaduhan, tapi dunia politik bisa menghasilkan perubahan di masyarakat. Politisi bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Politik turut berperan mewujudkan kebaikan bersama sehingga banyak orang tersadar untuk ikut berpolitik atau sekedar mempercayai para politisi meskipun kadang karena terpaksa percaya. Insinyur Soekarno, Presiden RI yang pertama, mengatakan politik bukanlah perebutan kekuasaan bagi partai-partai, bukan persaingan untuk menonjolkan ideologinya sendiri-sendiri, tetapi politik untuk menyelamatkan dan menyelesaikan persoalan bangsa. Yang lebih penting dari politik adalah kekuasaan, dan kekuasaan diciptakan berdasarkan filosofi dan tujuan untuk menyediakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Jangan dibalik filosofi itu, kekuasaan dijadikan untuk memperkaya diri dan menindas. Berpolitiklah dengan rasa nyaman, tanpa kening berkerut. Beri banyak manfaat, bahagiakan manusia, siapapun mereka. Sampai jumpa di catatan AE berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AE, Ewako.